kan. Kita gampang 10 penanya pertama misalnya kasih buku gitu ya. Itu udah kita mulai gitu ya. Iya, kita dorong. Itu kan budaya. Hadiah-hadiah apapun janganlah yang sifatnya apa sih piala-piala yang nggak berguna kadang-kadang gitu. Ya buku lah kalau bisa itu. Nah, tingkat misalnya tingkat kegemaran kita terhadap buku atau tingkat literasi kita itu kalau abang melihat akan berpengaruh nggak terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada secara umum? Jelas lah, walaupun literasi kan bukan hanya membaca, tidak hanya membaca, kan menafsirkan, diskusi, menulis itu kan literasi. Makanya ada gerakan literasi sekarang kan disesuaikan dengan literasi digital misalnya ya. Yang Douglas Barsom itu melihat bahwa ada semacam elemen dalam literasi digital itu ada budaya juga di situ. Ya kan ada aspek kognitifnya juga di situ. Maka sekarang juga literasi media. Ya jelas. Coba aktivis kalau dia membaca dan dia bawa buku dan dia baca itu kan menjadi aktivis yang lebih bunyi, gaya kritisnya itu berisi gitu ya. Ada referensi, ada wawasan, ada arah gitu. Kemudian politisi yang membaca itu kan ada referensi, ada wawasan karena yang dia kan juga berhadapan dengan suatu situasi mitra kerja yang urusan APBD, urusan mitra kerja, urusan kebijakan, urusan anggaran itu kan juga harus ada referensi. Dan referensi yang paling itu kan buku, bukan sekedar dihidangkan oleh ahli atau baca gitu kan, nanti yang pintar staf ahlinya kan gitu. Artinya misal pun ada staf ahli, dia lebih sebagai teman diskusi. Karena kan soalnya gagasan itu tetap keluar dari si pejabat, si dewannya atau si pejabat tidak hanya dewan ya, di eksekutif dan legislatif gitu. Pokoknya bukan sepenuhnya diserahkan kepada staf ahli kemudian dia terima. Itu kan perlu atau memang masih banyak pejabat-pejabat di ada yang memang agak karena ya memang itu perlu didorong, budaya itu perlu didorong dan perlu diingatkan oleh civil society, perlu lebih dekat. Jadi sekarang di era terbukaan kan sudah nggak perlu kita kayak minta surat minta data pakai surat pakai apa, kita udah saling nggak bisa kita akses sekarang kan. Kalau begitu ngeri sekali Bang, ketika misalnya pejabat-pejabat kita itu kan masih mengandalkan asupan dari staf ahli doang, sementara dia harusnya orang yang paling paham terhadap perencanaan pembangunan itu. Masukan tetap penting, asupan itu tetap penting. Saya tidak menolak itu, maksudnya bahwa penting juga para staf ahli itu memberikan, tapi kan dia sebagai aktor, sebagai penanggung jawab kan harusnya dia yang paling ngerti. Makanya kalau di birokrasi ya, Pak Wilham misalnya saya pernah ikut di awal-awal mendampingi beliau rapat-rapat dengan OPD itu kan sudah dimulai itu. Jadi kepala dinas disuruh maju, kemudian apa tugasnya, apa tupoksinya, ngapain aja, kemudian apa kelemahannya, kinerjanya, apa SWOT-nya, itu ada yang gagap. Ada yang nggak terbiasa mereka begitu, ya kan? Anda gagapnya itu karena memang nggak terbiasa. Biasanya kan asupan itu hanya produk itu kan. Karena kan ada orang yang memang dia public speaking-nya kurang. Isinya ada nggak bisa dikeluarin. Atau nggak biasa begitu, akhirnya mampet. Kalau yang ini yang mana? Kalau ini yang mana? Beragam, memang beragam. Dia ada yang akhirnya stafnya yang ahli terus stafnya itu pintar. Dia nggak pintar ya. Wawasannya nggak nambah-nambah, ya kan? Jadi masa outputnya ada, tapi produk dia bukan. Gak ada isinya nggak, gagasannya ada nggak, kan gitu ya. Nah ini memang kebiasaan ini kelihatannya tinggi, tren ini tinggi dimanapun ya, tidak hanya di kita. Nah itu juga walaupun di satu sisi memberdayakan atau potensi yang ada, jadi dosen-dosen atau aktivis juga kan akhirnya punya ruang berkreasi, punya ruang gagasan gitu ya. Tapi di sisi yang lain si pejabatnya katakannya itu harus juga diisi gitu ya. Memang dia dihidangkan, tapi kan dia juga ada isinya gitu ya. Ramuannya apa nih? Anda mau menghidangkan apa? Ya kan? Tapi tolong dong ini racik nih, ini cabenya, ini bawangnya, ini bumbunya. Nah itu bumbu itu kan dari si pejabatnya. Ya nanti dihidangkan dalam bentuk apa? Nah persoalan nanti dimakan apa tidak, itu hidangan itu soal lain ya kan? Apalagi di lembaga dewan kan ada semi politisnya gitu ya. Kadang-kadang subjektif, kadang-kadang objektif gitu kan? Di eksekutifnya nggak ada semi politiknya. Lah harusnya memang dia sih kan sangat teknokratik. Eksekutif kan juga nanti kan sistem kan itu. Nah, itu mesti ada hubungan komplementasi saling mengisi ya. Tapi kan Bang, biasanya kan ketika pejabat misalnya ASN dia akan naik pangkat itu atau ikut open bidding untuk kenaikan pangkat, tapi biasanya kan dia juga bikin paper kan.
bikin paper, bikin semacam proyeksi dia. Ya lagi-lagi itu saya selama di Komisi 1 misalnya ya, Komisi 1 kan bermitra kerja dengan BKD, pegawaian, dengan inspektorat, dengan aparatur ya, yang menangani aparatur, dengan SDM, kaitan dengan diklat-diklat itu ya. Memang ada praktek-praktek yang menjadi kebutuhan si peserta, misalnya dalam diklat PIM, bisa bikin paper dalam tradisi. Jangankan si pejabat yang sedang naik jenjang melalui diklat-diklat itu, mahasiswa pun kadang-kadang masih ada hobi copy paste, ya kan? Masih ada contekan dibuatin orang kan gitu. Ya sebenarnya di tengah kejenuhan mereka, kesibukan mereka, usia juga nambah, anak banyak, waktu sempit, disuruh membuat paper. Nah ini sangat mungkin itu dibikinin, kemudian sangat mungkin itu kalau sudah diketikin sih mungkin jasa pengetikan beda ya. Ya kali ini kan ada ruang gagasannya, emang dia yang ngisi gitu. Ya, minimal dia sampaikan inilah poin-poinnya. Jadi akhirnya sebenarnya yang sebenarnya saya paham. Jadi akhirnya kewajiban itu hanya temporal saja, hanya di saat dia ada diklat bikin ya. Setelah itu ya, sama kayak kita bikin skripsi ya, penelitiannya lama, risetnya lama, yang kualitatif ya kan, kualitatif ke lapangan gitu ya, kualitatif dia kepustakaan. Nah ketika jadi di sidang lama, bimbingannya lama, pas udah selesai ketok palu setuju nilainya A atau B gitu ya. Setelah itu dikemanain tuh si skripsi itu, si tesisnya itu atau disertasinya itu? Ya disimpan lah di jurusan satu ya. Kan nggak pernah dilihat lagi tuh. Saya dulu nggak ngumpulin. Iya, apalagi pas dibaca nggak enak banget kan dengan nuansa akademiknya, metodologinya itu paling nggak enak dibaca penelitian. Iya kan? Berat. Nah tapi ada juga ASN gitu ya, tidak hanya ASN. Artinya pejabat ya, pegawai yang memang bawaannya udah hobi dan kulturnya terbangun. Sebenarnya saya juga banyak menemukan kok ASN kita yang memang dia juga minat bacanya bagus, kemudian bacaannya juga bagus itu. Tapi kadang-kadang memang ada semacam ini Bang, mereka terjebak ke rutinitas pekerjaan yang akhirnya membuat mereka juga beku dan kaku barangkali. Sama mungkin dengan kondisi perpustakaan gitu kan, bahwa perpustakaan mestinya menjadi ruang yang mengasihkan, tapi karena kesannya kalau dalam perpustakaan kalau mengerjain tugas karena jadi akhirnya jadi gitu kali ya. ASN yang seperti tadi itu, yang kadang-kadang dia ASN tapi dia ngajar sebagai dosen di kampus ya kan. Kemudian dia juga jadi guru, dia mengajar, dia ada ruang kreasi di luar untuk melakukan kegiatan informal lainnya, tapi dia ASN. Dia hobi baca, dia peneliti tapi dia ASN. Nah itu memang virus achievement gitu ya, kalau udah saya itu virus positifnya itu memang harus ditularkan ke ASN yang lain. Jangan jangan mantasabaha biqaumin bahwa minhum. Jadi orang sudah masuk ke sebuah lingkungan ya kan, akhirnya orang yang idealis tadi itu masuk, akhirnya dia menjadi bagian larut dari dengan lingkungan itu gitu ya. Dia mewarnai di situ. Ya kan ada yang dokter banyak sekali. Hampir kepala dinas, beberapa kepala dinas dokter kan identik dengan akademik kan. Kemudian ada eselon 2 3-nya yang dokter. Ya kan, bahkan sambil sebagai dosen. Tapi dia masuk ke ruang birokrasi, ke sistem itu, dia mulai tuh mencairkan kebekuan, nuansa-nuansa akademisnya dimasukkan, ada nilai-nilai objektivitasnya. Nanti kan itu lari ke moralitas. Nanti kan itu yang akan mewujudkan clean and good government kan. Jadi suasananya kulturnya akan terbangun tuh, ya kan? Karena kan semakin ilmiah, semakin akademik gitu kan semakin arif, semakin bijak. Nah jangan hanya bijak dia aja, bijak sini, tapi bijak sana juga. Sebenarnya kulturnya yang dibangun, kultur budaya budaya kinerja, budaya birokrasi. Nah, itu harus ditularkan gitu. Karena birokrat eksekutif, pejabat yang memang mau baca buku, yang mau bergaul dengan dunia luar gitu, berinteraksi, doyan diskusi, doyan itu ya diskursus dengan siapapun stakeholder, itu kan sebenarnya lebih atau harusnya mereka sering diberi panggung kali ya, tapi terlepas dari baju dia sebagai pejabat kali ya, mungkin akan lebih lepas kali ya. Harusnya dicoba misalnya formal saja, undang ya kan, pada yang terhormat A atau pejabat B atau tolong hadir di acara ini, kita pengen tahu responnya apa gitu kan. Ya walaupun dia dari ujungnya disposisi lagi kepada akhirnya stafnya yang datang soal lain. Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan. Karena barangkali sebenarnya kalau mereka diundang itu dalam obrolan yang lebih informal, barangkali mereka akan lebih lepas tuh. Karena biasanya kan mereka ketika diundang sebagai kepala dinasnya atau sebagai
jabatannya, biasanya mereka kan ada, waduh, gua harus pagerin ini nih, harus Iya, pagerin ini. memang salah satu patologi birokrasi atau penyakit birokrasi kita kan begitu. Jadi dia terlalu administratif gitu. Jadi mana undangannya, mana aminnya gitu ya. Tapi ketika dilepas begitu aja dia nggak mau karena takut kalau belum ada arahan pimpinan nih gitu ya. Sampai ada anekdot, pokoknya kalau yang ngerjain birokrat mah pasti begitu saja. Begitu. Ya sebenarnya ada ruang nilai kebebasan di situ yang tidak melulu dalam urusan yang teknis gitu ya, yang keilmuan itu dia harus petunjuk gitu ya, mohon petunjuk pimpinan. Tapi ada ruang kebijakan yang strategik, mungkin yang kaitan dengan ada regulasi yang harus dia amankan, dia ikutin ya, jangan keluar. Nah itu mungkin dia harus ada semacam kayak nota dinas, disposisi apa itu memang ada. Makanya saya juga ingin teman-teman terutama aktivis di luar birokrasi itu juga jangan juga mempersepsikan mudah urusan misalnya anggaran, misalnya kok kenapa sih kita ngasih proposal hari ini nggak keluar uangnya, yang dipikirin tuh ketika ngasih surat proposal bantuan uang dia pengennya keluar hari ini juga gitu, ya kan? Kemudian ada proses. Iya ada proses, ada pondok-pondok pesantren misalnya dulu gampang banget nih di era ini, kok di era ini susah nih uang gitu, nah itu dia nggak pernah tahu tuh, ya kan? Nah akhirnya dorongan-dorongan itu kan menjadi seorang pemimpin menjadi akhirnya membuka ruang korupsi juga. Iya betul. Kalau nggak enak gimana ya ini pada minta nih buat santunan, buat sumbangan, tapi ya kan kita dibanding-bandingin sama itu akhirnya kan ada mensiasati hal-hal yang ada aturannya gitu menjadi lebih disiasati gitu, menjadi melanggar gitu. Nah ini kultur ini juga ada di kita tuh ada. Ya ada memang begitu. Ada oknum yang melihat pejabat itu ini selalu kebaikan dinilai dari uang gitu ya, iya kan, kebaikan itu. Karena sebenarnya kan banyak sekali pejabat-pejabat di Pemprov itu menurut saya ya, kita kadang-kadang suka melihatnya pada sisi negatifnya saja, pada sisi positifnya jarang dimunculkan. Padahal kalau kita mau listing aja misalnya, pejabat kita kan banyak yang sudah mengeluarkan buku gitu. Misalnya Pak Ali Fadilah itu udah berapa buku dia keluarkan, terus Pak Komarudin itu Ketua PKD yang sekarang jadi PLT Dinas Perpustakaan. Oh di sini ya? Iya. Katanya di sini gitu kan. Cuma belum ketemu. Dia juga punya buku itu soal reformasi birokrasi. Artinya kan sebenarnya mereka punya kemampuan literasi yang hebat. Ya gini, kita siasat ya. Misalnya gini, mereka di birokrasi itu kan jenjang misalnya eselon 4 itu pasti sarjana itu. Iya sarjana. Dan sarjana itu pasti dia pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa pasti pernah meneliti apakah tesis, apakah disertasi, atau minimal skripsi. Ya skripsi, ya kan? Nah kita coba saja telusuri, pasti mereka kita populerkan. Kita kan mereka mungkin waktu ataupun tidak mampu untuk mempopulerkan itu. Kita berjihad nih untuk mengkonversi produk akademik yang sangat formalistik, yang sangat angker gitu ya, dengan macam-macam metodologi gitu. Lalu kita lunakkan, kita populerkan gaya bahasanya menjadi sebuah produk buku karya dia. Karena kan itu gagasan dia. Betul. Ya kan, walaupun nggak semuanya. Dialih bahasakan. Ya. Buku Pak gimana nih? Ya itu kan menjadi ruang transaksi sendiri buat supir dan teman-teman itu. Itu kan transaksinya gagasan ya. Betul kan. Nanti soal cetaknya, soal kata pengantarnya, soal sinopsisnya, resensinya kan soal lain. Ya ada lah dia nggak cukup mampu menulis utuh konstruksi pemikirannya, tapi pernah ada yang tercecer pemikirannya pada saat dia membuat penelitian resmi, ya kan? Bahkan refleksi perjalanan dia sebagai pejabat pun bisa boleh, ada lah model-modelnya ya. Itu memang kita harus dulu ada mantan sekda Banten itu yang dia nulis negara pejabat, saya baca itu beberapa Pak Mati Kurdi kalau nggak salah, Budi Matin, dia juga nulis tentang refleksi perjalanan dia sebagai birokrat, dan menurut saya itu cukup memberi pengetahuan yang buat Supri yang bukan orang birokrat jadi lebih tahu sisi lain seorang birokrat. Barangkali begitu juga kali ya. Iya, itu harus direfleksikan oleh bawahannya, karena kan seorang pemimpin, seorang di level kepala dinas misalnya kan juga ruang dialognya, ruang akademisnya, ruang objektifnya itu jangan melulu juga pendekatan yang struktural gitu ya. Dia juga harus bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak buahnya itu, ya kan? Jadi jangan diskriminatif, jangan subjektif, jangan like and dislike gitu kan terhadap bawahannya, karena kan. Nah tapi di sisi lain Supri, kita memang perlu membangkitkan gelora atau semangat dari kekuatan civil society kita untuk lebih dekat gitu ya. Saya rasa sekarang udah nggak zamannya birokrat tertutup.
udah nggak zamannya kita menutup-nutupi informasi. Ya. Kemudian udah Karena terbuka kita lah. sekarang udah sangat Iya, terbuka. iya. Apa sih yang kita tutupin nih, soal anggaran, sampai dengan soal. Saya kira semakin terbuka dan semakin meleknya masyarakat terhadap literasi itu justru akan semakin bagus transformasinya. Bahkan akan ada tukar tambah pengetahuan antara masyarakat dengan birokrat, dan itu bisa jadi salah satu penguatan di pembangunan kali. Iya, betul. Tapi memang di birokrasi itu kan selesai di output. Ya, dia dia itu ada programnya direncanakan, kemudian ada anggarannya diproses, lalu outputnya apa, gitu ya. Selesai. Memang belum begitu jauh ke arah benefit ya, outcome dan benefit ya, kemanfaatannya apa sih, gitu ya. Gitu. Ada kesan habis anggaran. Kalau anggaran Silva itu kesannya negatif. Gitu ya. Pokoknya kalau dinas yang anggarannya terserap ya, paling banyak itu yang paling bagus. Berlomba-lomba untuk menyerap anggaran, padahal nggak produktif. Akhirnya produk-produk yang dihasilkan juga tidak ada benefitnya, manfaat yang lebih luas. Hanya tumpukan-tumpukan buku gitu ya. Nah, itu juga menjadi penyakit kita di birokrasi ya. Ya, di legislatif mungkin ada di situ kan sekwannya ya, administratif juga kan, ada OPD-nya namanya sekwan, itu kan ada kabar-kabarnya, ada anunya. Itu jangan sibuk dengan urusan cetak mencetak gitu ya, makan minum gitu. Nah, kemudian ini dicoba betul nih di era pandemi sekarang. Ini kita ini satu hemat gitu, efektif, efisien, efisien secara biaya ya, efektif secara waktu ya. Nggak ngumpul-ngumpul, rapat ngumpul yang ada konsumsinya di situ kan, ya kan. Lalu honor, saya nggak tahu nih regulasinya nih, apakah kalau narasumber daring gitu dari rumah, kemudian itu apakah ada honornya apa enggak, itu kan ada kehadiran itu kan diukur dari fisik ya, yang nggak tahu disesuaikan dulu. Apakah tapi kalau super ngisi di beberapa komunitas masih kan nggak itu? Enggak. Nggak dipotong pajak nggak? Jangan kok potong pajak kan honornya. Saya nggak tahu, pokoknya Mas itu honor dikirim gitu kan, saya nggak tahu juga. Iya. Nah, tapi kan itu bukan pemerintah, tapi karena komunitas. Iya, nggak masalah. Tapi kan juga diundang oleh pemerintah, oleh Pemprov misalnya, oleh dinas. Itu kan bukan sesuatu yang haram gitu ya. Iya, betul. Jadi apalagi kalau kita tarik ke paradigma ASN sebagai pelayan publik, public servant gitu ya. Kemudian dia juga gajian dari negara itu dari pajak dari rakyat, kan anatominya begitu. Ya kan, hukum kausalitas kan begitu. Ya, betul. Jadi Anda ASN digaji, pejabat digaji, ya kan, diangkat oleh negara, kemudian Anda gajian dari mana, dari APBD dari mana, dari pajak siapa, rakyat kan begitu. Nah, itu kalau anatomi itu dipahami, hubungan kausalitas itu dipahami, itu sebenarnya kita jangan sungkan juga. Seperti lo diundang ini ya, waduh, lo jadi akademisi plat merah dong, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu nggak begitu. Padahal kan bukan soal honorium ya barangkali, tapi soal gue punya gagasan apa yang bisa dititipkan kepada para pemangku kebijakan betul kita. Betul sekali. Makanya saya dengan hadirnya kelembagaan semodel apa itu yang non negara ya, tapi semi negara atau apa saya sebutnya itu, Dewan Perpustakaan. Ini kita Dewan Perpustakaan kita sampai di mana nih? Saya ya kalau bisa kita gairahkan lagi gitu. Ya kan, urusan strukturnya, siapa ketuanya dan bagaimana ini silakanlah ada regulasinya. Tapi kita lebih pada ingin membantu bersinergi agar yang namanya Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian, Dewan Perpustakaan, Dewan Penelitian Riset, Dewan Teknologi Informasi, Dewan Pangan, Dewan apa itu yang suka mengakreditasi sekolah-sekolah itu, Dewan akreditasi sekolah PAUD-nya, itu mesti kadang ada lagi yang nyidangin kalau minta data nggak boleh ngelapor ke di sidang di itu komisi informasi, ya kan? Kalau yang ngurus penyiaran, komisi KPID penyiaran dan sebagainya memang harus digairahkan gitu. Ada juga Dewan Investasi. Ada Pak. Itu. Gairahkan dengan dikit lagi ada ada agama ini yang zakat, ngurus zakat itu bukan Basnas, ya kan, Bas itu. Nah, itu kan juga komponen non negara tapi semi negara gitu saya menyebut, tapi yang mesti dioptimalkan untuk menjadi lokomotif pencerahan ke masyarakat gitu dalam bidang masing-masing gitu. Saya setuju aja tuh. Jadi aktivis juga banyak kumpul itu nggak apa-apa. Ya kan, nanti ada basisnya kegiatan gitu ya. Ada semacam kayak honor, kayak akibat dari
produk yang dia buat, maka dia mendapatkan apresiasi negara, mendapatkan honor, itu nggak ada masalah gitu. Kritisnya tetap, ya kan. Kemudian juga artinya honor itu dihitung berdasarkan karya ya, iya. Karyanya ya. Iya, nggak ada masalah itu. Bukan sesuatu yang sifatnya tadi ya, event Jadi jangan tabu gitu lah. Ya, Ya kan, nah, ya ketimbang kita anggaran habis dengan hal-hal yang rutin ya, dengan produk-produk. Oh iya Bang, jadi seperti ini Bang. Jadi dulu kalau tidak salah humas ya, yang sekarang kan humas tidak ada ya. Itu dulu juga punya penerbitan kalau tidak salah, karena ada beberapa buku yang diterbitkan sama Pemprov Banten, tapi sekarang nggak ada itu. Nah itu kalau Komisi 1 itu sesuatu yang cukup bagus nggak sih sebenarnya untuk salah satu tadi mendorong? Di Komisi 1 memang kita kerjanya salah satunya Kominfo. Kominfo hasil dulu kan awalnya Biro Humas Ya, dan Biro Humas Protokol dan ya. Protokol ya, Kemudian satu ada wacana sekarang mau dirampingkan lagi, mau dipisahkan lagi, nanti Biro Humas lagi dengan protokol, kemudian Kominfo nanti fokus ke urusan-urusan entah digabung dengan dinas mana ya. Jelas konsep perampingan itu memang kita dorong ya, di Komisi 1 kita mendorong agar lebih jangan birokrasi ini, sistem organisasi yang ada di Pemprov Banten ini jangan terlalu gemuk dan miskin fungsi, ya kan, tapi harus ramping dan kaya fungsi kan itu teorinya kan itu, ya kan. Nah tinggal patologi birokrasi itu kan salah satunya gemuk itu, panjang birokrasi. Kalau masih bisa diperpanjang dan diperlambat, kenapa dipercepat gitu kan? Kenapa diperpendek kan? Nah ini yang tapi cara berpikir mungkin gubernur sekarang lebih simple, lebih strike point, mungkin kelihatannya akan terjadi namanya reorganisasi namanya. Itu suatu keharusan ya. Jabatan kan kalau kata Pak Komar itu BKD itu kan seperti dua sisi mata uang kan. Satu sisi ini sebagai amanah gitu kan, tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan gitu, sebagai pelayan gitu kan. Di sisi lain itu kan kemewahan, simbol, kekayaan, eksistensi, kemudian honor, mobil dinas, simpel modal sosial ketika keluar. Nah itu ini perlu, ini kan tinggal kan betul-betul harus dikontrol betul. Kita kan lemahnya juga karena lemahnya civil society kita. Civil society literasi misalnya ya forum-forum taman baca, ada himpunan-himpunan kayak PAUD, kayak IGTK, guru TK, kayak banyak sekali. Itu MKK itu kan juga non negara, tapi entitas itu mesti terus di endorse gitu supaya lebih betul-betul ini PGRI, ada paguyuban anak buruh. Itu komunitas yang informal maupun komunitas yang formal harus sama-sama. Iya, makanya kita civil society yang ada di tengah ini, yang middle tadi itu, ini yang bisa menjembatani nih, ya kan, antara kebutuhan struktur, target negara, target Pemprov misalnya, dengan masyarakat ya, perubahan perilaku masyarakat, minat baca, daya ungkit, daya untuk lebih semangat, lebih etosnya, animonya gitu kan. Nah itu, jadi artinya Bang Juli mau bilang bahwa tugas untuk menggerakkan kesadaran berliterasi yang dalam konteks yang lebih luas itu tidak hanya menjadi tugas dinasnya besar saja ya. Iya, kita tahu nggak bahwa di Pemprov Banten itu ASN aja nggak nyampe 10.000, tapi 15.000-nya non ASN, HL yang udah nggak ada harapan jadi PNS katanya itu sebagian, ya kan, kasihan, ya kan. Tapi kan mereka juga cuma segitu ngurus sekian juta orang kan misalnya. Nah kemudian kita fokus ke literasi misalnya ke dinas pendidikan dan dinas DPK, perpustakaan dan arsip, ya kan. Lalu di situ ada dewan perpustakaan. Apa yang mau diandelin dengan anggaran yang setahun sekali, kemudian fasilitas yang terbatas, lahannya terbatas, kita didorong untuk mentarget sesuatu yang tinggi gitu ya. Nah itu mesti stakeholder itu mesti ada sinergitas antara apa itu namanya tadi itu civil society, civil society yang bergerak di bidang itu. Jangan LSM kita, ormas kita itu selalu jadi nggak fokus. Jadi dalam teori sosiologi saya istilah crowd itu kerumunan gitu ya. Banyak tapi kayak kerumunan aja. Targetnya kemana, yang mimpin siapa, capaiannya apa. Nah itu nggak dicapai. Nah makanya ruang-ruang terbuka itu apakah di taman. Nah, teman-teman saya udah menggagas ada jalan tol tuh, jembatan tol itu yang sepanjang mau ke bandara itu di bawahnya kan suka ada ruang terbuka ya. Yang dua itu antara jalan, tengah-tengah tuh udah ada menggagas mau bikin rumah kolong baca, ya kan, kolong baca. Jadi tembok yang nggak jelas itu kita rubah menjadi rak buku, ya kan. Kemudian kita kasih taman buat bermainnya bisa gitu ya. Kan luas sekali tuh tamannya itu. Jadi ketimbang untuk
pohon-pohon yang kadang-kadang juga nggak jelas mati atau pengemis pada ngumpul itu orang-orang jalan itu PMKS kan, Anjal, ya kan anjal segala macam kita dorong gitu, kita kanal dalam bentuk yang lebih ruang terbuka nih. Gimana kalau ada buku di situ? Gimana kalau ada kursus bahasa Inggris gratis di situ? Nah itu butuh relawan-relawan. Sekaligus menjadi ruang pembelajaran begitu. Iya. Kita butuh tenaga ya, itu butuh relawan lah. Disebutkan relawan, bukan kalau organisasi itu bukan kayak DPP, DPW, DPC gitu ya, itu rigid banget itu. Tapi dia cukup dari kepengurusan kerelawannya saja, volunteer ya. Volunteernya. Iya, itu masih diperbanyak. Makanya Supri bikin komunitas nggak mau. Ya itu yang tersuka dari Supri kan itu. Ya komunitas podcast begini kan di Banten kan Supri sebagai pionirnya nih. Kalau besok ada podcast lain yang menggelar kayak begini itu kan tapi Supri yang memulai. Itu nanti diobrolin di podcast sebelah saja ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Saya itu penting. Kayak lebah. Jadi prinsipnya seperti lilin aja gitu. Kata orang kan lilin, kita udah suasananya begini gelap, jangan mencaci maki kegelapan. Tapi kita ketimbang mencaci maki kegelapan, mendingan kita menyalakan lilin dalam suatu kegelapan, walaupun tidak menyelesaikan masalah, tapi minimal di ruang-ruang yang ada lilin itu. Walaupun kita yang meleleh akhirnya. Meleleh ada pengertian positif ya. Energi kita, mungkin ada nilai pahala, ada investasi sosial kita di situ. Nah, oke, Bang, terima kasih banyak nih. Panjang banget itu, banyak banget. Ada urusan gado-gado nih. Gado-gado, tapi oke, Bang. Next apa Bang yang mesti sama-sama kita lakukan, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, mungkin juga teman-teman komunitas yang ada di Banten, karena komunitas di Banten itu kan bukan komunitas yang sedikit, karena banyak sekali komunitas literasi di Banten, bahkan sudah masuk ke nasional, bahkan Presiden TBM itu juga orang Banten begitu ya. Om Gong dengan rumah tinggalnya juga luar biasa. Kemudian Mas Atih Ardiansyah sekarang bikin cendekiawan kampung juga sudah memproduksi berapa sarjana sedang berproses. Positif lah ya, anak muda yang gigih. Kira-kira apa Bang next yang mesti dilakukan? Kita regulasi sudah banyak untuk sistem yang mengatur urusan-urusan literasi, pendidikan, urusan perpustakaan, gerakan membaca udah. Anggaran pun mungkin tinggal diberdayakan saja, asal argumentasi untuk meraih dan memanfaatkan peluang anggaran itu kita rasionalkan gitu ya. Kemudian SDM juga kita menyebar ya, SDM dalam pengertian misalnya baik SDM dalam pengertian pengelola seperti ASN, pejabat, pegawai dan non ASN gitu, maupun SDM potensi yang di luar non negara ya kampus misalnya. Kampus kan banyak sekali di Banten ya, dan setiap kampus pasti punya perpustakaan gitu. Nah, kemudian sekolah, ada beberapa sekolah dan setiap sekolah pasti punya perpustakaan. Nah, mungkin atau ada ruang-ruang instansi tertentu yang kadang-kadang ada membuka ruang-ruang perpustakaan, kantor-kantoran kan, ada ruang tunggu, ada ruang pelayanan publik yang di situ perlu ditaruh buku-buku misalnya kan juga mulai dari situ. Sekarang sudah banyak sekali kemudian juga stakeholder kita dan civil society kita itu yang perlu terus di sama-sama otokritik kita ya, karena saya juga bagian dari civil society gitu kan, kaitan serta praktek aktivisme kita di masyarakat. Itu memang jangan sibuk dengan urusan yang formalistik, yang simbolis, urusan kepengurusan, pilih memilih kepengurusan yang anggaran ya, nyusun proposal yang kadang-kadang cuma tumpukan saja gagasan itu perlu digeser ke arah yang lebih substantif gitu, lebih substantif. Maksudnya merespon realitas kebutuhan hari ini apa. Jangan kita hadir organisasi itu padahal hak kehadiran kita itu fungsinya untuk yang lalu. Jadi padahal hari ini udah beda, ke depan udah beda lagi gitu ya. Sekarang teknologi virtual, digital, ya kan, daring, bahkan sekolah sekarang dimulai daring. Mau tidak mau kita harus adaptif dengan perubahan. Iya, harus adaptif lah. New normal kan di situ adaptif. Nah, kalau kita masih manual, sementara ini sudah daring, sudah virtual, sudah new normal, ya kan kita ketinggalan juga deh. Peluang ini banyak, tinggal kemampuan kita memanfaatkan peluang itu. Nah, di tengah situasi itu, maka ibarat pajil-pajil yang berserakan ini bisa ada kelompok kayak seperti ini teman-teman yang menginisiasi itu, merakit, meracik atau merapihkan atau menyusun potensi-potensi ini.
ya kan? Itulah yang saya menyebut sebagai middle class itu, kelas menengah yang dia ke atas bisa, dia ke bawah mampu. Menjadi penyambung. Menjadi penyambung, fasilitasi, kemudian mediasi, dia nggak perlu bermodal banyak secara material sesungguhnya. Dia kalau dalam aktivisme kemarin masa pandemi bansos ya, dia nggak perlu ngeluarin duit buat masyarakat kepada warga yang kena COVID, tapi dia cukup memediasi bantuan, menyalurkan bantuan ke sana. Kurir kebajikan ya nggak apa-apa, karena kan apalagi aktivis, kita mau uang dari mana sih teman-teman? Tapi kan uang itu kan bukan berarti kita nggak punya kegiatan. Kita kan bisa memberdayakan, mendorong atau membunyikan atau menyadarkan potensi yang selama ini tidak terberdayakan. Lalu kita gerek gitu. Kalau perusahaan swasta ada CSR-nya. Kalau di pemerintahan di kampus juga ada aktivisme kampus yang memang konsen di bidang itu. Kemudian sekolah-sekolah juga ada guru-guru yang memang mau apa istilahnya, ada di Tangerang itu di SMK berapa itu 6 itu ada ibu-ibu yang terbaik nasional ya, perpustakaan ya kan, dia aktivis taman bacaan. Nah teman-teman di taman bacaan ini forum taman baca ya, yang Gang Firman itu kan potensi juga kan, tinggal budayanya saja. Kalau provinsi Andri itu ya teman-teman itu kan tinggal terus didorong kreasinya gitu ya. Di era pandemi ini di Nirmali tetap sehingga ada terus melebar dan meluas terus, gerakannya. Nah perpustakaan negara nih, visi gubernur ada di RPJMD misalnya, perpustakaan itu jangan dipahami perpustakaan yang tadi itu. Ya perpustakaan yang apa itu tembok besar, bangunan, bang itu bukan, yang penjaganya galak-galak gitu kan. Nah itu mesti ada disemarakan lagi gitu. Nah, itu kan budaya Pak, kultur, membangun kultur ini, mindset dan kultur, ya kan? Nah itu kelihatannya yang perlu didorong lagi, membangun mindset, pikiran bahwa perpustakaan adalah, ruang baca adalah, kemudian juga anak-anak juga harus betah, nyaman gitu, kemudian buku juga kita biasakan gitu. Jadi pos-pos ronda yang tadinya hanya untuk main remi, main gaple, main catur gitu kan banyak sekali tuh. Bisa menjadi lahan-lahan yang radius berapa kilo dari jalan itu kan punya pemerintah, daripada untuk yang nggak jelas. Itu dilihat sebagai potensi untuk pengembangan ruang baca gitu. Nah dari baca mungkin nanti akan ke kajian, akan ke tafsir, akan ke mana tuh analisis, ya kan, riset kan baca dulu ya. Kalau nggak mau baca di mana? Ya kan? Banyak baca banyak tahu. Tahu. Makanya saya ingat banget waktu kecil dulu. Tapi enggak. Di perpustakaan ngumpet di. Sebenarnya semakin banyak tahu, semakin merasa bodoh. Nggak ada masalah. Semakin banyak manusia kan prosesnya. Bodohnya Tuhan adil, dia tidak melihat hasil, dia melihat proses. Ya gimana kita mau menghasilkan kalau kita tidak pernah berproses ya. Nah itu mungkin. Terima kasih Bang Jajuli, sukses selalu. Semoga tadi giveaway-nya segera bisa direalisasikan sehingga setiap bulan kita tunggu Bang Jajuli mau bagi-bagi hadiah lewat medsos, kita bisa terbantu ya. Oke teman-teman, semoga cacahan literasi bersama Bang Jajuli edisi kali ini bermanfaat. Pantun dulu dong. Siapa? Saya boleh. Iya boleh. Mahasiswa hobinya demonstrasi. Cakep. Segala kebijakan apapun selalu dikritisi. Cakep. Ayo kita gerakan budaya literasi agar bisa membangun generasi yang inspirasi. Luar biasa, semoga bermanfaat teman-teman. Terus membaca, hidup, sebab hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Sekian, salam literasi, sampai ketemu di cacahan literasi minggu depan. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia.